Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Ethos Horizon. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah etika profesi yang dibimbing oleh Bapak Andri Hermawan. Judulnya adalah aktivitas otak dan penggambaran otak berdasarkan jurnal dari Brainwork and Brain Imaging oleh Marcus E. Rachel and Mark Mintun 2016. Di sini perkenalkan saya sendiri yaitu Sodik Abdullah dan rekan saya Roy Zikin. Pendahuluan, selama 30 tahun terakhir, teknologi pencitraan atau penggambaran otak seperti PAT atau positron emission tomography dan fMRI functional magnetic resonance imaging telah merevolusi cara kita memahami otak manusia. Teknologi ini memungkinkan kita melihat bagaimana otak yang aktif saat seseorang berpikir, merasa atau merasakan sesuatu atau melakukan sesuatu. Dari teknologi ini lahirlah bidang ilmu baru dalam ilmu saraf, yaitu neuroscience kognitif yang menggabungkan ilmu otak dan perilaku manusia. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan apa sebenarnya diukur oleh fMRI dan PET saat kita melihat aktivitas otak. Fokus utama adalah memahami hubungan antara aktivitas sel saraf, perubahan aliran darah, dan penggunaan energi di otak. Peneliti juga ingin mengetahui mengapa glikolisis aerobik atau pengolahan gula dengan oksigen meningkat secara tidak proporsional terhadap konsumsi oksigen. Perubahan aktivitas otak. Ketika seseorang melakukan suatu tugas, bagian otak tertentu akan aktif dan membutuhkan lebih banyak energi. Ini ditandai dengan meningkatnya aliran darah dan konsumsi glukosa. Namun yang menarik, konsumsi oksigen ini meningkat sebanyak itu. Artinya otak mengandalkan proses lain selain oksidasi penuh, yaitu glukolisis aerobik. Apa yang diukur fMRI? Sinyal fMRI khususnya BOLD atau Blood Oxygen Level Dependent tidak mengukur langsung aktivitas listrik saraf atau spike, tapi mengukur perubahan aliran darah. Peneliti menunjukkan bahwa sinyal ini lebih berhubungan dengan input ke neuron atau LFP, Local Field Potentials, daripada outputnya spike. Dengan kata lain, fMRI lebih mencerminkan komunikasi antar neuron daripada aksi langsung satu neuron. Metabolisme energi otak. Selama ini diasumsikan otak menghasilkan energi dari glukosa lewat oksidasi penuh menjadi CO2 dan H2O. Namun fMRI dan PET menunjukkan bahwa selama aktivitas otak meningkat, glukosa digunakan lebih banyak daripada oksigen. Ini disebut glikolisis aerobik, proses yang lebih cepat tapi kurang efisien dan menghasilkan laknat. Selanjutnya, Saudara Roy Zikin, saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudara Sadik. Selanjutnya adalah peran penting astrocyte. Astrocyte adalah sel pendukung neuron yang kini diketahui sangat penting. Mereka yang pertama mengambil glutamat dari sinaps. Lalu mereka juga mengaktifkan pompa natrium kalium Na+ atau K+. Lalu mereka juga menggunakan glikolisis untuk menghasilkan energi. Mereka juga menyediakan laktat untuk neuron sebagai bahan bakar tambahan. Astrocyte juga memiliki gudang energi atau glikogen dan dapat merespons kebutuhan mendadak. Lalu ada aktivitas spontan otak. Bahkan saat sedang tidak berpikir atau mengerjakan sesuatu, otak tetap aktif. Ini disebut dengan aktivitas intrinsik yang bisa lebih menguras energi dibandingkan aktivitas saat tugas. Ada jaringan otak yang aktif saat sedang diam disebut default mode network atau DMN. Saat kita mulai mengerjakan tugas, jaringan ini akan terdeaktivasi. Lalu mengukur istirahat otak. Para peneliti menggunakan PAT atau PET untuk mengukur konsumsi oksigen saat seseorang beristirahat. Hasilnya, tidak ada daerah otak yang sangat aktif secara tidak wajar saat istirahat. Hasilnya juga menunjukkan bahwa aktivitas yang terlihat saat istirahat memang bagian dari fungsi dasar otak, bukan kebisingan atau noise. Ini juga memperkuat bahwa otak memang selalu bekerja bahkan saat diam.
Lalu untuk kesimpulannya, di sini kesimpulan pertama adalah fMRI dan PIT atau PET bukan hanya melihat output neuron tapi menangkap aktivitas jaringan secara menyeluruh. Lalu yang kedua adalah astroxide dan glikolisis aerobik memainkan peran besar dalam menyediakan energi cepat untuk otak. Lalu yang kesimpulan ketiga adalah aktivitas otak yang diam atau tidak disadari bisa jadi lebih besar biayanya daripada aktivitas saat sadar. Lalu yang keempat adalah pencitraan otak atau imaging otak ini bukan hanya alat klinis tapi juga jendela untuk memahami pikiran manusia. Selanjutnya akan saya serahkan kepada saudara Sodik. Beberapa referensi yang kita gunakan antara lain dari Richel yang tadi dari awal, kemudian ada beberapa 4 lagi. Ada dari Simons DJ dari 2016 yang berjudul Do Brain Training Program Works. Kemudian ada dari Oldendorf W.H dari sumber lama 1977. Kemudian ada lagi dari Busaki dari 2007 dan Loje dari 2001. Mungkin sekian saja presentasi dari kita. Untuk segala kekurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.